Ini apapun proyek yang teman-teman miliki boleh dimasukin di LinkedIn. Misalkan kalau misalnya masih masuk baru kan belum ada proyek di kampus tuh. Nah itu boleh dulu proyek waktu SMA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NH Podcast dimanapun berada, bincang singkat bermanfaat bersama dengan Om Eko Satrio. Yes, Oke. ya ini Faktor NH. luar biasa ini. Terus simak ya di NH Podcast ya seputar LinkedIn ya. Dan di bagian ke-10 ini semakin menarik ini. Om Eko, Seru ini ya. seru ya. Ini akan mengulik fitur. Fitur. Kalau sudah masukin ke dalam makin deep gitu ya. Iya. Nah, kita akan rogoh Rogot seru. Apa yang dirogoh ya? semuanya LinkedIn ya. Masya Ya, Allah. bagaimana sih mengoptimalkan gitu. Jadi bagian 8 ini mengoptimalkan fitur LinkedIn untuk mahasiswa tanpa terlihat pamer. Ya ini tadi hubungannya dengan mental block tadi, mungkin wah aku pamer kayak gini. Nah, ini tentunya perlu dikomentari dulu insight-nya. Mengoptimalkan fitur LinkedIn untuk mahasiswa tanpa terlihat pamer. Ini kan persepsi orang supaya nggak terlihat pamer itu bagaimana ya. Jadi melakukan aja secara kayak nothing tulus saja. Nothing tulus. Jadi ngeflow gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman apa yang dijalani. Jadi jangan melebih-lebihkan. Itu. Oke. Jadi biar nggak terlihat apa tadi pamer. Oke. Ya, Om Eko. Jadi Siap. fitur LinkedIn ini memang sangat banyak sekali. Tentunya untuk fitur yang paling relevan dipakai oleh mahasiswa itu apa saja ini? Oke. Fitur yang pertama itu adalah profile section tentunya ya. Di bagian profil itu kan teman-teman mahasiswa bisa ngisi itu profilnya. Ada deskripsi macam-macam di situ. Itu yang paling utama. Kemudian experience dan project. Jadi experience ini bisa tadi akademik dan non akademik. Itu pengalaman. Experience itu pengalaman ya teman-teman ya. Kalau project itu kalau punya project apa? Oh iya. Ini apapun proyek yang teman-teman miliki boleh dimasukin di LinkedIn. Misalkan kalau misalnya masih masuk baru kan belum ada proyek di kampus tuh. Nah itu boleh dulu proyek waktu SMA. Boleh dulu di SMA proyek kerja bakti apa. Itu boleh juga. Atau berhalusinasi. Ah, Mau membuat proyek untuk bangsa Indonesia ini. Wah, ide-ide ya. kalau ide itu jangan dimasukin proyek dulu. Oh, jangan dulu. Jangan. Nanti dicuri orang ya. Yang tadi di bagian sebelumnya harus kejujuran dulu. Iya. Kejujuran itu penting. Iya. Jadi apa yang benar-benar teman-teman sudah lakukan. Proyek di kampung juga boleh kok. Kalau memang itu bisa dimasukkan. Kemudian post dan komen. Jadi kalau misalkan belum percaya diri, masih ragu ya jangan post dulu, gunakan komen dulu. Gitu. Mengomentari postingan orang Postingan orang. yang kita kenal atau jejaring kita atau non. Itu siapapun bisa boleh dikomentari selama relevan, jaga etika, itu tunjukkan karakter yang dibahas di bagian sebelumnya. Mulai menunjukkan eksistensi diri ya. Iya. Meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak, footprint. Nah, istilahnya itu Footprint, footprint. Biar jejak. di call back ya. Ya. Bukan love back. Itu fitur-fitur yang Oh, ya. Jadi memang relevan. fitur yang relevan ini hubungannya dengan insight pribadi, gitu kan? Pengalaman pribadi. Oke, ya. Kemudian bagaimana sih berbagi aktivitas ya tanpa terkesan pamer ya? Oke. Nah, Jadi bagaimana ini dengan judulnya ini ya, bagian ini kan pamer. bagaimana supaya tidak terkesan Iya, mahasiswa tanpa pamer. Ya. Jadi gini aja, jadi fokus pada apa ya, proses dan pembelajaran. Jadi ketika Anda menjadi tim panitia tadi ekspedisi di kampung 17 Agustus itu kan ya memang kita
Ya, kalau Ada pengalaman itu. pengalaman, tanggung Ya. jawab gitu ya. Betul. Gunakan bahasa yang efektif dan rendah hati. Jadi jangan bahasa yang muluk-muluk, wah sok intelektual padahal masih cupu misalkan. Kalau memang Anda masih baru ya, terutama masih baru, gunakan bahasa yang reflektif aja. Apa yang reflektif berarti cermin diri sendiri. Apa yang telah dilakukan? Reflektif kan direfleksikan aja. Dan sorti dampak dan berkolaborasi. Itu cara supaya tidak terkesan pamer. Kolaborasi kan berarti kan dengan banyak orang, tidak sendiri. Jadi Itu proses Dr. apa ya? NH. Ya gitu Om Eko. Fokus pada proses belajar bukan hasil semata gitu ya Betul. di Betul. poin 2 ini ya Betul. kesimpulannya. Dan selanjutnya tentunya dalam memposting itu kadang ada kesalahan-kesalahan ya. Ya. Jadi apa sih kesalahan umum pada posting di dunia ini? Ini yang sering dilakukan orang adalah terlalu menonjolkan diri sendiri. Ya, ada dong mampir Terlalu. Kata Bang Haji Roman tidak boleh terlalu. Ingat ya, teman-teman. kayak lagunya Bang Haji. Bang Haji. Tuh, jadi inspirasi ya. Betul. Bang Haji itu tetangga saya di Jakarta itu. Oh, di Jalan Bangka ya. Ya. Kemudian mengunggah tanpa konteks dan atau refleksi. Makanya tadi kan sasaran untuk refleksi aja. Jadi jangan tadi berimajinasi. Ya. Itu sering kali untuk gini. Saya kemarin membaca apa ya, melihat video. Saya lupa itu video apa, tapi intinya begini. Orang itu kadang terkesan supaya dilihat banyak orang, followernya itu mencari hal kontroversi yang berlebihan. Jadi kadang tuh pengikut juga nggak selamanya baik loh. Mendorong supaya kita melakukan hal yang ekstrim. Nah, itu kesan umum juga itu. Trigger negatif mungkin. Negatif. Kadang dia tahu salah, tapi kan didorong oleh followernya. Jadi, nah itu jadi kesan umum juga itu ya. Kemudian juga jangan terlalu mengklaim hal yang terlalu besar. Itu juga kesalahan yang umum sering terjadi oleh para konten kreator di LinkedIn. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita takut. Selama itu klaimnya make sense nggak apa-apa. Kadang saya juga mengalami itu. Ini pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Ya. Kadang karena ini bukan over juga ini bukan menunjukkan seperti ini benar-benar experience, refleksi saya. Saya kadang pemikiran udah jauh ke depan. Dan saya nyampe itu Dr. NH. Saya baru nyampe, bukan itu imajinasi kok lu mimpi di tengah siang bolong. Padahal saya mampu sudah. Nah, kemudian setelah saya buktikan, tak tunjukkan benar saya mampu, orang baru percaya. Tapi awalnya karena saya dari kecil sudah terbiasa out of the box, gitu, Dr. N. Challenge. Ya, jadi untuk menjadi Ya. pemikiran kadang seringkali selangkah lebih maju. Dan memang itu make sense banget. Emang saya lakukan seperti itu. Oke, ya. Jadi memang di bagian 10 ini ya kalau saya bisa simpulkan Om Eko ya. Fitur yang ada LinkedIn kan banyak banget ya. Ya. Artinya memang kita sebagai insan pribadi manusia itu pamer itu dalam tanda petik perlu. Ya. Pamer positif ya. 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 Kalau nggak ada pamer, orang nggak tahu dong kamu bisa apa. Ya. Bukan hanya tahu ya, tahu kan hanya definisi ya. Tapi Ya. yang penting memang mahasiswa itu harusnya tahu ya. Bisa ya. Bisa apa? Artinya melakukan ya, mengimplementasikan apa, gitu ya. Betul. Itu baru tataran saya kira bisa berdampak nanti ke masyarakat. Itu. Terima kasih Om Eka Satrio. Sama-sama Dr. Enda. Kita lanjut nanti. Oke, Dr. Bagian Enda. 11. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.